Oke anak-anak, hari ini kita akan mempelajari ukuran letak data. Nah, yang pertama kita akan mempelajari statistik 5 serangkai. Nah, statistik 5 serangkai itu, yang pertama sekali itu kita harus mulai dari statistik peringkat dan statistik ekstrim. Nah, di sini sudah Ibu tampilkan contohnya. Tentukan statistik peringkat dan statistik ekstrim berikut ini. Nah, ini adalah datanya nih. Nah, yang pertama sekali kita menentukan statistik peringkat. Nah, kalian tahu bahwa kalau namanya statistik peringkat berarti kita harus mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kita perhatikan data ini. Pertama perhatikan, kita hitung banyaknya data dulu. Banyaknya data. Ya, kira-kira N-nya berapa nih? Kita mau cari nilai N-nya, banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14. Berarti banyaknya data ini ada 14 atau N-nya 14. Sekarang yang berikutnya kita mau buat statistik peringkatnya. Ya, kalau statistik peringkat kita harus urutkan data ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat di sini yang paling kecil yang mana? 3 ya. Berarti kita langsung nih. 3, kemudian 3 ada berapa? 1 saja. Kemudian 4 ya. 2 tanda 4. Ya, setelah 4 5. Ya, setelah 5 ada 6. 6 ini ada 2 ya. 1 2. Berarti ditulis semua 6. Kemudian kita lihat 7 juga ada 2. 1 2 7. Kemudian kita lihat 8 ada ya 8. Ada 1 2 8, lalu 9 ada 2 juga. Ada 9, kemudian yang belum 10, 11 dan 13. 10, 11 dan 13. Nah, kita hitung dulu. Apakah data ini ada 14? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti sudah benar ya. Nah, ini adalah statistik peringkatnya. Nah, dari sini kita sudah bisa tentukan nih statistik minimum dan statistik maksimumnya. Ya, statistik minimum ya. Statistik minimum itu artinya kita memilih datum yang terkecil. Minimum berarti datum kecil ya. Datum terkecil. Kita lihat. Datum terkecil itu adalah 3 ya. Iya, ini adalah datum terkecilnya yaitu 3. Kemudian statistik maksimumnya. Statistik maksimum. Statistik maksimum itu berarti datum terbesar. Iya, datum terbesarnya itu adalah ini ya, yang paling kanan. Iya, yaitu 13. Selanjutnya kita mempelajari median data tunggal. Ya, yang pertama tadi kita sudah belajar tentang statistik peringkat dan statistik ekstrim. Nah, selanjutnya median data tunggal. Nah, median data tunggal itu yang pertama untuk N-nya ganjil atau banyaknya datanya ganjil, kita menggunakan rumus X N tambah 1 per 2. Sedangkan untuk N-nya genap, kita menggunakan rumus X N per 2 ditambah X N tambah 1 per 2 dibagi 2. Nah, di sini Ibu sudah sertakan contohnya. Tentukan median dari bilangan berikut. Yang pertama, 5, 3, 4, 8, 6, 8, dan 10. Dan yang berikutnya 11, 5, 9, 7, 18, 5, 12, dan 15. Nah, mari kita perhatikan ya. Kita perhatikan yang A. Soalnya itu adalah 5, 3, 4, 8, 6, 8, dan 10. Nah, selanjutnya harus kita urutkan dulu datanya atau statistik peringkatnya tadi. Berarti kita harus mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat yang paling kecil 5 ya. SP. SP itu statistik peringkat ya.
kita mulai dari yang paling kecil yaitu 3, kemudian 4, lalu 5, 6, 8, 8 dan terakhir 10 ya. Kita lihat banyak datanya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pas ya. Nah ini N-nya 7. Nah 7 itu berarti dia ganjil ya. Nah perhatikan, kalau ganjil berarti kita menggunakan rumus yang ini, X N tambah 1 per 2. Oke, kita selesaikan soal ini. Kita mau menentukan nih mediannya yang mana dari soal ini. Kita perhatikan 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10. Kita menggunakan rumus ini, X N tambah 1 per 2. X N tambah 1 per 2 berarti sama dengan X. X N nya berapa tadi? 7 ya. 7 tambah 1 per 2 berarti sama dengan X. 7 tambah 1 8 per 2 X sama dengan X yang ke 4. Berarti ingat ini belum jawabannya. Berarti untuk bagian A ini mediannya itu adalah datum yang ke 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 6 adalah mediannya. Atau cara sederhananya seperti ini ya. Lihat di sini 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10. Kalau datanya sudah terurut seperti ini, kita lihat ini kan 7 nih. Banyaknya data ada 7. Kita hitung dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri. Nah, datumnya itu harus totalnya sama. Misalnya di sini 1, 2, 3. Mentok di sini 3, berarti ini 3 nih. Berarti dari kanan juga harus 3 nih. 1, 2, 3. Iya. Ini sudah sama-sama 3, berarti yang belum itu adalah ini ya. Ini sendiri. Berarti otomatis kita tahu bahwa mediannya itu adalah 6. Ini adalah mediannya. Bisa paham? Contoh lain ya. Contoh lain. Contohnya, data yang sudah ibu urutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misalnya 9 ya. Nah ini sudah datanya sudah terurut. Dan ini perhatikan, kita ambil dari kanan lalu dari kiri. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini kalau kita bagi 2 kan dapatnya 4 ya. Kalau kita bagi 2 dapat 4. Berarti dari kanan 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti dari kiri juga 4. 1, 2, 3, 4. Iya. Nah ini yang tidak tersentuh sama sekali yaitu angka 5. Nah ini tanpa kita cakar, berarti kita tahu bahwa mediannya itu adalah 5. Saya paham? Nah kalau kita menggunakan rumus, maka kita menggunakan rumus ini, Xn tambah 1 per 2. Selanjutnya soal kedua. Soalnya itu adalah 11, 5, 9, 7, 18, 5, 12, dan 15. Nah, kita perhatikan jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 ya. R-nya 8 nih. Nah, selanjutnya kita buat SP-nya, statistik peringkatnya. Kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Yang paling kecil 5 ya. Berarti 5, 5, kemudian 7 ya. 7 lalu 9, 9 lalu 11, 12, 15, dan terakhir 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas ya. Sekarang kita mau cari mediannya. Langsung saja. Mari.
xn per 2 ditambah xn per 2 tambah 1 dibagi 2. Iya, kita lihat xn per 2, n nya tadi 8 ya, berarti x 8 per 2 ditambah x 8 per 2 tambah 1 dibagi 2. Selanjutnya 8 bagi 2 4 ya, berarti x yang keempat ditambah x yang ke 8 bagi 2 4 tambah 1 5 per 2 sama dengan, kita lihat x yang keempat, datum keempat 1 2 3 4 itu 9 ditambah datum yang kelima 1 2 3 4 5 tambah 11 bagi 2 sama dengan 9 tambah 11 20 bagi 2 sama dengan 10. Berarti mediannya ini adalah 10. Atau cara sederhananya, perhatikan ini. Cara sederhananya perhatikan. Kita lihat ya, datanya sudah terurut 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, dan 18. Nah, kita lihat. Nah, sama seperti yang tadi, yang diganjil. Nah, model yang sama. Nah, kita lihat. Ini datanya ada 8. N-nya ada 8. Berarti kita harus bagi 2. Selalu bagi 2. Kita bagi 2 jadinya 4. Berarti kita urutkan. Kita hitung ya. 4. Berarti 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18. Kita bagi 2 tadi jadinya 4 ya. Di sini 4, di sini juga 4. Nah, di sini kita tidak dapat mediannya. Dari tengahnya mana? Nah, cara sederhananya tinggal kita ambil yang berdekatan di antara sini. Nah, ini akan menjadi mediannya. Jadi kita selesaikan nih. Maka mediannya adalah 9 ditambah 11 bagi 2 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Atau contoh lain, ibu urutkan nomor datanya, misalnya 1, 2, 2, 4, 5, 6. Ya, perhatikan, data ini adalah data yang sudah terurut dan ini n-nya n-nya genap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N-nya 6 kan? Nah, kita lihat 6. Kalau kita bagi 2 jadinya 3 ya. Kita pasangkan ini 3 ke kiri dan 3 ke kanan. Berarti kita sudah menemukan median itu yang mendekat di sini. Ya, berarti 2 tambah mediannya adalah 2 ditambah 4 bagi sama dengan 24. 9 per 2 sama dengan 3. Oke, sekian tentang median data tunggal. Selanjutnya kita perhatikan yang berikutnya adalah kuartil data tunggal. Nah, kita perhatikan kuartil data tunggal ini kita ada sebuah garis bilangan ya, sebuah garis bilangan. Nah, di sini minta maaf ibu tidak menggunakan star karena bisa tidak ada dulu. Nah, selanjutnya di sini kita harus mengurutkan data dulu seperti sebelumnya, yaitu dari minimum ke maksimum atau statistik peringkatnya. Setelah itu di situ kita bisa menentukan Q1, Q2 dan Q3. Q itu apa? Q ini kuartilnya. Kuartilnya. Nah, perhatikan di sini sudah ibu sediakan contoh. Tentukan kuartil dari data berikut. Nah, kalau di sini bilang kuartil, berarti kalian tahu di situ ada kuartil 1, kuartil 2 dan kuartil 3. Perhatikan soal yang pertama. Yang pertama 2, 3, 4, 6, 8, 9. Kita perhatikan soal ini adalah satu kebetulan bahwa soal ini sudah terurut atau statistik peringkatnya sudah jelas ya, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Jadi kita langsung tulis 2, 3, 4, 6, 8, dan 9. Nah, di sini kita bisa menentukan nih Q1, Q2, dan Q3. Nah, strateginya, perhatikan strategi kita lihat bahwa kita sudah tahu bahwa 2 ini otomatis ini adalah
statistik minimumnya, dan 9 adalah statistik maksimumnya. Nah, dari sini kita mau cari Q1, Q2, dan Q3. Caranya kita bagi 2. Di sini ada 6 ya. Datanya ini 6. Jadi kita bagi 2. Jadinya 3, 3. Udah ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi kita bagi dulu 3. 1. Ya, kita bagi. Sudah, setelah ini kita langsung tahu. Di sini data ini menjadi 2 bagian yang terpisah, yaitu 2, 3, 4 dan 6, 8, 9. Nah, di sini kita bisa menentukan Q1, Q2 dan Q3. Q1-nya itu kita berangkat dari ketiga yang ini. 1, 2, 3, ada 3 datum ini. Nah, dari sini kita menentukan Q1-nya. Q1-nya bagaimana caranya? Kita lihat pakai strategi ibu tadi, kita lihat ini kan gajian 1, 2, 3. Nah, otomatis 1 dengan 1, berarti dia sendiri nih, ini menjadi Q1. Kemudian ini 6, 8, 9. Ini juga ganjil ya, 3. Berarti kita ambil yang tengah ini menjadi Q3 ini. Iya. Kemudian Q2-nya yang mana? Ya, Q2-nya yang 4 dengan 6 ini. Oke. Bentar. Ini adalah Q2-nya. Q2-nya itu 4 dan 6. Nah, ini kita harus mencari nih nilainya. Ibu tulis di sini. Q1 sama dengan 3. Berarti Q2-nya adalah 4 tambah 6 bagi 2. 4 tambah 6 dibagi 2. 4 tambah 6, 10. 10 bagi 2, 5. Kemudian Q3-nya adalah 8. Bisa paham? Selanjutnya soal kedua. Soal kedua ini 2, 6, 8, 4, 3, 9, dan 11. Nah, di sini langsung ibu tuliskan statistik peringkatnya, jadinya 2, lalu 3, 4, kemudian 6, 8, 9, dan 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti pas ya. Banyaknya data ada 7. Nah, di sini kita bisa tentukan nih statistik peringkatnya. Untuk yang minimumnya itu adalah 2 dan maksimumnya adalah 11. Nah, selanjutnya kita bagi menjadi 2 bagian. Ya. Kalau ini 7 ya. Sebelum kita bagi menjadi 2, berarti di sini kita tahu berarti patokan di tengah ini. Atau kalau kalian belum paham, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kalau kita bagi 2, 3 koma ya, berarti di sini harus ada 3 datum. Berarti dari kirinya 3, dari kanannya juga 3. Nah, dari sini kita bisa tahu nih Q1, Q2 dan Q3-nya. Di sini otomatis ya kita tahu yang tengah ini adalah Q2. Lalu di sini kita lihat Q1. Q1-nya berarti kita berangkat dari tinggal 3 datum ini. Jadi 1, 2, 3, berarti yang di tengah-tengahnya ini ya. Ini adalah Q1. Kemudian di sini 1, 2, 3, berarti Q3-nya adalah 9. Nah, di sini kita bisa tentukan nih Q1-nya sama dengan 3, kemudian Q2-nya sama dengan 6, dan Q3 sama dengan 9. Anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari rataan kuartil dan rataan 3. Nah, rataan kuartil sendiri itu rumusnya setengah dari Q1 tambah Q3. Kemudian rataan 3 itu sendiri adalah seperempat dari Q1 tambah 2Q2 ditambah Q3. Nah, di sini sudah diberikan soal ya. Sebelumnya ibu ingatkan lagi bahwa Q1 itu sama dengan kuartil bawah, Q2 sama dengan kuartil tengah, dan Q3 itu sama dengan kuartil atas. Oke, selanjutnya kita soal ini. Diberikan data sebagai berikut 8, 7, 5, 5, 3, 2. Tentukan yang pertama statistik 5 serangkai. Berarti statistik 5 serangkai itu berarti ada statistik minimumnya, kemudian statistik maksimumnya, lalu ada kuartil bawah,
kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, soalnya ini sebelumnya harus kita urutkan dulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ini ya soalnya, berarti kita urutkan nih. 2, 3, 5, 5, 7, dan 8. Nah, di sini kita sudah tahu nih mana yang X maksimum, mana yang minimumnya. Berarti kita tahu ya ini ya. Ini yang datum minimumnya itu adalah 2. Sedangkan 8 itu adalah X maksimumnya. X itu maksudnya datum ya. Datum yang maksimumnya itu adalah 8. Nah, selanjutnya kita cari Q1, Q2, dan Q3. Kita lihat banyaknya data di sini ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita harus bagi menjadi 2. 6 bagi 2, 3. Berarti terdiri dari 3 datum. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti ini menjadi 1, ini menjadi 1. Nah, di sini kita sudah bisa menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Q1-nya berapa? Q1-nya kita lihat ya. Kita fokus dari 3 datum ini. 1, 2, 3. Berarti kita tahu nih Q1-nya itu berarti ambil yang tengah-tengah. Yang ini ya. Ini adalah Q1. Lalu ini Q3-nya adalah 1, 2, 3. Berarti yang 7 itu adalah Q3 atau di tengah-tengah. Kemudian Q2-nya berarti fokus kita di 5 dan 5. Yang ini ya. Ini adalah Q2-nya. Nah, kita cek lagi Q2-nya berapa. Q2 sama dengan 5 tambah 5 bagi 2 sama dengan 10 per 2 sama dengan 5. Nah, sini kita sudah bisa bikin tabelnya. Bikin tabel. Nah, Q2-nya adalah 5, kemudian Q1 adalah 3, Q3-nya adalah 7, kemudian X minimumnya itu adalah 2, dan X maksimumnya adalah 8. Ini untuk statistik 5 serangkainya sudah kita dapat jawabannya. Selanjutnya kita cari rataan kuartil. Rataan kuartil itu sama dengan setengah dari Q1 ditambah Q3. Berarti sama dengan setengah dari Q1-nya 3 ditambah Q3-nya 7 sama dengan setengah dari 10, yaitu 5. Selanjutnya kita cari rataan 3-nya. Rataan 3 sama dengan 1/4 dari Q1 ditambah 2 Q2 ditambah Q3. Berarti sama dengan 1/4 dari Q1-nya 3 ditambah 2 kali 5 ditambah 7 sama dengan 1/4 dari 3 ditambah 2 kali 5 10 ditambah 7. Berarti sama dengan 1/4 dari 3 tambah 10 13 tambah 7 20. 1/4 dari 20 adalah 5. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang kalian belum paham, kalian boleh chat Ibu lewat WA. Terima kasih.